Selamat pagi. Bertemu kembali dalam program Sabda Menyapa GKJ Sidarja. Hari ini adalah hari Minggu 17 Agustus tahun 2025. Ini merupakan minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dari Lukas 11 ayat 1 hingga 13. Lukas pasal 11 ayat 1 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah nama M.U, datanglah kerajaan M.U. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan dosa kami. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya,' masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau, jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Dengan tema, doa Anda hambar? Apakah doa kita terasa hambar? Doa bisa terasa hambar karena dilakukan sekedar sebagai rutinitas. Atau bisa juga karena penyebab lainnya, yaitu kecewa sebab doa belum dikabulkan. Gambaran doa merupakan indikasi adanya keputusasaan. Pada titik ini, banyak orang tidak tahu apalagi yang mesti didoakan. Para murid dalam perikop ini nampaknya juga mengalami hal senada. Sebagai orang Yahudi, mereka pasti sudah biasa berdoa. Tetapi pada saat itu, mereka meminta agar Tuhan Yesus mengajar mereka berdoa. Melalui firman hari ini, para murid waktu itu dan kita sekarang belajar tentang berdoa. Pertama, aktivitas doa harus dilakukan dengan penuh kesadaran akan Allah yang hadir sebagai Bapa kita, bagi orang tua yang penuh kasih kepada kita. Melalui pujian dan penyembahan yang tulus dari hati, mari kita memandang Tuhan dengan penuh kasih. Ia yang Maha Kudus dan Maha Mulia berkenan mendekat kepada kita. Itu tahap awal kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan melalui formula doa yang ada dalam ayat 2-4. Terasa singkat durasi doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Namun bukan berarti lakukan secepat-cepatnya.
Hal yang lebih penting adalah menghidupi doa itu. Kedua, hendaklah kita minta apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita ingini. Makanan itu simbol kebutuhan dasar manusia, dan itu pun mesti minta secukupnya, bukan berlebihan menurut keinginan daging kita. Dalam doa, mari kita yakini bahwa Tuhan akan memberi yang terbaik bagi kita, sebab Ia memang adalah Bapa, orang tua yang baik, yang tahu kebutuhan dan segala yang terbaik bagi anak-anaknya. Ketiga, di dalam doa, mari kita meminta ampun atas dosa-dosa kita dan sekaligus menyatakan kesediaan kita untuk mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Tatkala kita melakukan semua tahap ini dengan sungguh-sungguh, maka kita akan merasakan kelegaan luar biasa. Di dalam doa, mari kita juga minta kepada Tuhan agar Tuhan tidak membawa kita ke dalam pencobaan. Dan semua itu, doa kita akan jauh dari rasa hambar. Mari bersama kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami ucap syukur untuk firman yang telah Engkau berikan pada saat ini. Mampukan kami Tuhan untuk selalu boleh menghidupi doa kami. Mampukan dalam doa kami tidak hanya sebagai runtutan permintaan atas keinginan kami, tapi mampukan kami Tuhan melalui doa ini kami juga merasakan hadir-Mu, merasakan bahwa Engkau adalah Bapa, orang tua yang baik, orang tua yang tahu apa kebutuhan kami. Mampukan kami untuk boleh terus merasakan hadir-Mu Tuhan, sehingga kami boleh memuji dan menyembah-Mu dengan hati yang tulus, karena Engkau Allah yang penuh kasih, yang selalu menjaga kehidupan kami. Mampukan kami juga dalam doa Tuhan, boleh merasakan indahnya, damainya, duduk diam di hadirat-Mu. Terkhusus pada hari Minggu tanggal 17 Agustus ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk negara yang ada buat kami. Mampukan kami Tuhan untuk boleh menjadi warga negara yang baik, memberikan yang terbaik bagi negara kami. Kami juga menyerahkan negara kami ke dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberikan kebijaksanaan, hikmat, kesehatan kepada setiap pemimpin dan pengambil kebijakan negara kami, sehingga negara kami Tuhan boleh terus tetap ada di dalam naungan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah di hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.